올리카다부 이름 감춰라! 나는 조선 임금의 명을 한 나라의 사신을 이리 대접하는 것이 누구냐? 신분을 밝혀라! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Fortress. Film ini bercerita tentang usaha Raja Injo dari dinasti Joseon berlindung dari serangan tentara Cina. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Dikisahkan, pada awal abad ke-17, pasukan dari kerajaan Qing yang berada di Cina memaksa kerajaan Joseon yang bernaung kepada kerajaan Ming untuk tunduk dan patuh kepada mereka. Karena Joseon menolak, serangan besar-besaran pun dilakukan. Untuk menghindari serangan tersebut, Raja Injo dan orang-orang setianya berlindung di sebuah fortress atau benteng yang berada di Gunung Namhan. Perkenalkan, dia adalah Menteri Dalam Negeri Joseon yang bernama Choi Myong-gil. Tanpa rasa takut, dia datang ke markas musuh untuk melakukan perundingan damai dengan Jenderal In Guldai. Sementara itu dipandu seorang kakek, Menteri Kim menyeberangi sungai Yalu yang membeku hendak menuju benteng Namhan untuk menghadap Kaisar Injo. Si kakek yang hanya memiliki cucu ini mengaku sebelumnya telah memandu Raja Joseon dan para pengikutnya. Namun sedikit pun dia tidak menerima makanan dari mereka. Khawatir si kakek tua ini memandu juga pihak musuh, Menteri Kim langsung membunuhnya. Cuaca sangat ekstrim karena salju turun sangat lebat mengakibatkan pasukan Joseon dilanda kedinginan dan kelaparan. Sedangkan stok makanan mulai menipis. Seorang pandai besi bernama Nalso dan adiknya Chilbok terjebak dalam perang ini. Namun karena tidak ada tempat lain yang bisa dituju lagi, mereka berdua tidak punya pilihan selain bertahan di benteng ini. Menteri Choi kembali ke benteng Namhan melaporkan hasil pertemuannya dengan pihak musuh. Untuk menghindari pertumpahan darah, mereka memaksa Raja Injo untuk melakukan perjanjian baru. Jenderal In Guldai memerintahkan anak buahnya untuk mengepung seluruh akses yang terhubung ke benteng Namhan. Dengan tujuan, Raja Injo dan seluruh pasukannya terisolasi dengan dunia luar. Menteri Choi menyampaikan tuntutan dari Jenderal In Guldai agar menyerahkan putra mahkota untuk mereka jadikan sandera jika ingin perjanjian damai disepakati. Seketika, Perdana Menteri Joseon tidak setuju dengan tuntutan mereka dan memilih untuk melakukan perlawanan. Saat Menteri Choi akan menyampaikan pendapatnya, tiba-tiba Menteri Kim datang tidak terima dengan penghinaan King dan memilih untuk berperang. Menurut Menteri Choi, jika putra mahkota tidak diserahkan, dia yakin tuntutan musuh akan jauh lebih berat. Raja Injo berada dalam pilihan yang sulit. Belum jelas keputusan apa yang akan dia buat. Sementara itu, seorang perwira melaporkan kepada Menteri Kim, jika pasukan Joseon yang mereka miliki saat ini berjumlah 13.000 personel, sedangkan musuh diperkirakan 10 kali lipat jauh lebih banyak. Mereka menegur Chilbok dan kakaknya Nalso karena membuat api unggun di malam hari yang dapat membahayakan karena dengan api itu prajurit lain akan mengikuti dan musuh dapat melihat posisi pasukan mereka. Nalso beralasan cuaca ekstrim saat ini membuat tubuh mereka tidak sanggup lagi bertahan dari salju dan hawa dingin, kecuali mereka diberikan karung jerami untuk melindungi tubuh. Karena Kaisar tidak ingin menyerahkan anaknya kepada musuh, Menteri Choi meminta izin kepada Kaisar untuk kembali ke perkemahan King melakukan perundingan ulang. Karena hidangan makanan yang sangat terbatas yang diberikan kepadanya, Raja memikirkan bagaimana nasib pasukannya. Menurut laporan, persediaan pangan mereka hanya cukup untuk waktu sebulan lagi. Dengan terpaksa, Raja memotong kembali jatah makanan mereka. Penasehat kerajaan mengusulkan untuk mengambil jatah pakaian para bangsawan dan keluarga kerajaan untuk diberikan kepada pasukan yang dilakukan
dilanda kedinginan. Perdana Menteri tidak setuju dengan rencana itu karena itu artinya harkat dan martabat kita semua akan direndahkan. Menteri Kim mengusulkan untuk mengumpulkan karung jerami dan memberikannya kepada para pasukan. Raja langsung setuju dengan ide tersebut dan saat itu juga pemberian karung jerami dilakukan. Sampai di perkemahan musuh, Menteri Choi terkejut saat melihat persediaan makanan dan daging mereka yang begitu melimpah. Seorang pembelot dari Joseon bernama Jeon ditugaskan untuk menjadi penerjemah saat Choi menyerahkan satu peti perak untuk dihadiahkan kepada Jenderal In Guldai. Di bawah ancamannya, Choi siap menyerahkan nyawanya agar Jenderal In Guldai mau meralat tuntutannya. Ternyata, Jenderal In Guldai tetap dengan keputusannya meminta Pangeran Mahkota untuk dijadikan sandera. Kembali ke Namhan, Perdana Menteri dan para pendukungnya tidak terima dengan yang dilakukan oleh Choi. Bahkan, mereka meminta Raja untuk memenggal kepalanya. Menteri Choi tidak gentar dan siap menyerahkan kepalanya ini jika cara ini dapat mendatangkan perdamaian. Yang mengejutkan, Khan atau Kaisar King akan datang langsung untuk memimpin peperangan ini. Menteri Strategi dan Perencanaan Kim mengusulkan kepada Raja untuk melakukan serangan kepada musuh sebelum Kaisar King datang. Rencana tersebut disetujui Raja Injo. Seorang prajurit diutus untuk mengantarkan surat yang berisi permintaan bantuan dari pasukannya yang berada di selatan. Saat ratusan prajurit dikirim untuk melakukan penyerangan, tiba-tiba pasukan kavaleri dari musuh lebih dulu menyerang mereka. Alhasil, dengan persenjataan seadanya, pasukan Joseon mengalami kewalahan. Nelso yang dilibatkan dalam serangan ini berusaha menyelamatkan adiknya. Beruntung, dia berhasil menembak komandan dari pasukan King yang membuat pasukan musuh memutuskan untuk mundur. Nelso dan adiknya melaporkan langsung kepada Menteri Kim terkait persenjataan rusak yang mereka gunakan yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari atasannya. Setelah mendapat lampu hijau dari Raja, Nelso memperbaiki seluruh senapan milik pasukan. Pertempuran kembali terjadi. Panglima tertinggi Lee Ship-bae memimpin pasukan Joseon melawan prajurit King. Dengan senjata yang telah dimodifikasi ulang itu, mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh. Ketika akan kembali, Lee menemukan seorang bocah bernama Naru yang terlantar. Raja Injo cukup puas pasukannya berhasil memenangkan peperangan pertama melawan King. Bocah yang ditemukan itu dibawa ke hadapan Raja. Menurutnya, itu sebuah pertanda baik. Ternyata, bocah ini adalah cucu dari si kakek yang dibunuh oleh Menteri Kim. Raja menugaskan Kim untuk menempatkan bocah ini di sebuah rumah penduduk. Ketika Raja menganggap bocah ini sebagai karma yang baik, Menteri Kim justru merasa akan datangnya karma buruk karena kesalahan yang telah dia lakukan. Bertemu dengan Komandan Lee, Menteri Choi berharap perdamaian akan datang tanpa menggunakan pedang dan senjata. Namun masalah kembali muncul. Selain pasukan yang mengalami kelaparan akibat jatah makan mereka yang dikurangi, kuda-kuda pun mengalami hal yang sama. Karena ekstrimnya cuaca pada saat itu, sulit bagi mereka untuk menemukan rumput. Persediaan jerami makin menipis, karena digunakan untuk membuat karung jerami yang digunakan pasukan untuk menghangatkan tubuh mereka. Perdana Menteri bersikeras untuk menarik kembali karung jerami yang diberikan kepada prajurit. Padahal, Menteri Choi sudah memberi masukan kepada Raja, jika manusia yang memiliki hati lebih baik diprioritaskan daripada seekor binatang. Tak lama kemudian, Raja mendapat laporan jika utusan yang mereka kirim ke selatan tertangkap musuh hingga dipenggal kepalanya. Meskipun kuda-kuda itu telah diberi jerami, namun pada akhirnya mati juga. Kuda-kuda itu akhirnya dimasak dan dagingnya diberikan kepada pasukan. Perdana Menteri sempat mendapat ledekan dari seorang prajurit. Terpancing emosi dengan penghinaan itu, dia
dia berencana untuk mengeksekusi mati prajurit tersebut. Namun Komandan Lee dan dua menterinya tidak setuju karena perbuatan itu justru akan membuat kesetiaan pasukan berubah menjadi pemberontakan. Menteri Choi meminta izin kepada raja untuk kembali mengunjungi kemah musuh dan memberikan persembahan daging untuk perayaan tahun baru sekaligus melihat langsung jumlah kekuatan musuh. Si kunyuk Perdana Menteri kembali tidak setuju, menuduh Menteri Choi berkomplot dengan musuh. Geram dengan tingkah Perdana Menterinya, raja menyuruhnya ikut bersama Menteri Choi ke perkemahan King. Perdana Menteri akhirnya melihat langsung kekuatan musuh yang didukung meriam yang mereka rampas saat bertempur dengan pasukan Ming. Jenderal In Guldai menolak hadiah makanan yang dibawa Perdana Menteri. Makanan lebih bermanfaat karena raja dan pasukan Joseon yang menderita kelaparan. In Guldai tidak mengizinkan mereka untuk menemui Sang Khan. Hanya Raja Joseon yang diperbolehkan untuk bertemu dengannya. Kali ini, para pengikut Raja Joseon yang meminta untuk melakukan hukum penggal karena Perdana Menteri dan Menteri Choi gagal melaksanakan tugasnya. Perdana Menteri melakukan usul gila kepada Raja untuk menyerang pasukan King dari celah sempit yang berada di arah utara pertahanan mereka. Rupanya, Menteri Kim dan Menteri Pertahanan mendukung rencana ini. Namun, tidak bagi Choi yang sangat ragu dengan hal tersebut. Dengan penuh percaya diri tanpa perencanaan dan strategi yang matang, Perdana Menteri mengerahkan pasukan Joseon yang sebenarnya mengalami kelelahan dan ketakutan. Dia bahkan mengabaikan masukan dari Komandan Lee untuk mengirim pengintai melihat situasi di wilayah musuh. Komandan Lee menambahkan, angin yang berhembus kencang akan membuat prajurit kesulitan mengisikan bubuk mesiu ke dalam senapan mereka. Genderang perang pun ditabuh. Pasukan yang berada dalam kondisi fisik dan mental yang buruk ini terpaksa bergerak maju dan mereka yang menolak akan dibunuh. 앞으로 내몰아라. 예, 나아가라. 앞으로 나아가지 않는 자는 Setelah merobohkan pagar penghalang, pasukan Joseon bergerak maju ke wilayah musuh. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. 이쪽이 보이지 않습니다. Ratusan meriam ditembakkan untuk menghabisi prajurit Joseon. Pasukan berkuda King pun diterjunkan untuk melakukan serangan kejutan. Benar saja, angin yang berhembus kencang membuat pasukan kesulitan untuk mengisi mesiu. Melihat pasukan mulai tidak berdaya, Komandan Lee meminta kepada Perdana Menteri untuk menarik pasukannya. Tapi, Perdana Menteri malah ngotot untuk mengirim bala bantuan. Demi keselamatan anak buahnya, Komandan Lee mengabaikan perintah Perdana Menteri menarik pasukan untuk mundur. Tercatat 300 prajurit Joseon yang gugur dalam pertempuran ini. Raja menginginkan orang yang bertanggung jawab dalam kekalahan ini mendapatkan hukuman. Mengelak dari kesalahannya, Perdana Menteri menyalahkan Komandan Lee dan letnannya dengan tuduhan menolak perintah darinya. Raja kembali termakan ucapan Perdana Menteri dan memutuskan untuk menghukum Komandan Lee dengan 30 cambukan, sedangkan letnannya dieksekusi mati. Sementara itu, posisi Perdana Menteri sebagai jenderal pimpinan perang dialih tugaskan kepada Menteri Kim. Komandan Lee meneteskan air mata saat letnannya dieksekusi mati. Secara pribadi, Menteri Kim mengusulkan kepada Raja untuk melakukan serangan kejutan kepada pihak musuh dibantu pasukan dari selatan. Kim akan mengutus seseorang yang dia percaya untuk menyampaikan pesan kepada pasukan selatan. Ternyata, Kim mengutus Nalso untuk melaksanakan misi rahasia ini. Merasa bukan seorang prajurit, Nalso menolak tugas itu. Namun, Kim sangat yakin Nalso yang menguasai daerah ini mampu melakukan hal tersebut daripada perwira militer sekalipun. Esok hari, Kaisar King yang bernama Huang Taiji telah sampai di Gunung Namhan. Sang Khan yang sangat ditakuti ini memimpin langsung pertempuran untuk menaklukkan Joseon.
여성들을 론 맹고르니 하잔다. 여성들을 론 붕을 들어! 신 아니아드 옥토니 와소 쪼리칼비 더서 치수이 바이타봇. Usulan Menteri Choi agar raja menemui Kaisar Qing kembali mendapat penolakan dari menteri-menterinya. Nalso akhirnya berangkat menuju selatan. Dalam perjalanan itu, dia sempat dihadang dan terkena panah dari prajurit Qing yang melakukan patroli. Surat ancaman dikirim Sangkan kepada Raja Joseon. Dia memberi kesempatan kepadanya untuk membuka gerbang dan datang untuk berlutut kepadanya menghindari pertumpahan darah. Namun, jika perang yang dia inginkan, Kaisar Qing itu akan memberikannya sebuah kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya saat bulan purnama. Menanggapi surat tersebut, dari lubuk hatinya, Raja Injo ingin tetap hidup. Seluruh menterinya menolak permintaan raja untuk membalas surat tersebut sesuai keinginan raja. Menteri Kim berharap raja bersabar dan menunggu bantuan dari pasukan selatan. Hanya Menteri Choi yang bersedia menuliskan surat penyerahan diri Raja Joseon kepada Sangkan. Sementara itu, Nalso sudah sampai di sebuah camp dan menyerahkan surat itu kepada para perwira pasukan selatan. Terjadi perdebatan kembali antara Menteri Choi dan Menteri Kim. Choi berharap raja segera mengirim surat balasan itu kepada Kaisar Qing sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Kim bersikeras agar raja mau menunggu karena dia yakin pasukan selatan akan segera tiba. Sebagai seorang kesatria, Kim memilih untuk mati di medan perang daripada hidup di bawah kaki Raja Qing. Di luar dugaan, pasukan selatan menolak mengirim pasukannya untuk membantu Raja Joseon. Mereka berencana untuk berpura-pura tidak menerima surat tersebut. Diam-diam, Nalso akan dibunuh untuk menutupi masalah ini. Beruntung, Nalso telah mencium pengkhianatan yang mereka lakukan. Dia berhasil melarikan diri memanjat sebuah tebing. Saat pasukan selatan mengejarnya, tiba-tiba dari atas bukit ratusan prajurit Qing melepaskan anak panah. Nalso pun berhasil selamat dan segera melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Gunung Namhan. Menteri Choi rela disebut sebagai pengkhianat karena surat yang dia tulis itu. Yang terpenting baginya adalah nyawa pasukan dan rakyat tidak bersalah yang bisa dia selamatkan. Sementara itu, Kim terus berharap pasukan selatan akan tiba untuk membantu mereka. Tepat di pagi hari, tiba-tiba 싸우려면 한양에서 끝장을 봤어요. pasukan Qing melancarkan serangan. Ratusan meriam ditembakkan untuk menghancurkan benteng dan meluluhlantahkan seluruh bangunan yang berada di dalamnya. Hal pertama yang dilakukan Kim adalah melindungi bocah itu. Ratusan ribu pasukan Qing melakukan serangan besar-besaran dan membantai pasukan Joseon yang sudah tidak berdaya. Di saat yang sama, Menteri Choi datang menghadap Kaisar Qing dan menyerahkan surat penyerahan diri Raja Joseon dan memintanya menarik pasukan. 폐하, 조선의 왕이 보낸 답서에 조선의 왕이 황제 폐하의 신 볼라모로 나가라며 저향 왕 사륙이 어찌 황제의 뜻이겠습니까? 제발 저들의 목숨만은. Naas bagi Chilbok, dia tewas oleh musuh yang menikamnya dari belakang. Sangkan akhirnya menghentikan serangan meskipun ribuan korban jiwa telah berjatuhan. Nalso tidak kuasa menahan kesedihan setelah mendapati adiknya telah tewas. Kim mengundurkan diri sebagai menteri karena merasa bertanggung jawab atas korban jiwa dari pasukannya. Dia menolak tawaran Choi untuk membuka lembaran baru dari Shenyang, Cina. Kaisar Qing itu berjanji tidak akan menyakiti prajurit dan penduduk sipil yang berhasil bertahan hidup. Kim menitipkan Naru kepada Nalso untuk dia rawat dan besarkan seperti anaknya sendiri. Untuk keluar dari gerbang Namhan,
Raja Joseon harus melakukan berbagai langkah yang diputuskan oleh Kaisar Qing. Selain tidak boleh mempergunakan kembali jubah kekaisarannya, Raja Joseon harus turun dari kudanya dan berjalan kaki untuk menghadap Kaisar Qing. 줄라기다 투치여 여버친다 너너허 착하버. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raja Injo harus membungkuk 3 kali dan melemahkan dirinya 9 kali sebagai simbol penyerahan dirinya kepada Kaisar Qing. Sementara itu, Menteri Kim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menteri Choi meneteskan air mata saat melihat rajanya harus bersujud kepada musuhnya. Raja Injo dan pengikutnya yang setia ditempatkan di sebuah istana dalam penjagaan yang ketat oleh pasukan Qing. Setelah perang yang terjadi selama 47 hari itu, lebih dari 500.000 orang Joseon diambil oleh Kekaisaran Qing untuk dijadikan budak. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film The Fortress ini? FYI, The Fortress merupakan pesaing ketat The Outlaws yang sama-sama menorehkan prestasi mengesankan di tangga box office Korea Selatan. Film ini berhasil keluar sebagai pemenang di hari premier dan mengumpulkan 1 juta penonton di hari kedua. The Fortress juga meraih 3 penghargaan bergengsi di kategori Best Film, Best Director, dan Best Cinematography. Namun bagi saya, sebuah penghargaan itu bukan sebuah nominasi. Yang terpenting adalah kopi. Seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam menutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.